Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Penjawab. Video kali ini saya mengajak Sobat Ram untuk berdiskusi terkait dengan pro dan kontra apakah STNK yang pajak tahunannya tidak dibayarkan atau terlambat bisa ditilang oleh polisi atau tidak. Nah, pro dan kontra terkait dengan STNK yang tidak dibayar pajak ini sampai dengan hari ini masih menjadi pertanyaan, khususnya mungkin masyarakat yang belum memahaminya. Tetapi untuk STNK yang memang tidak berlaku lagi atau sudah mati, maka memang bisa ditilang. Akan tetapi untuk pajaknya yang pajak tahunan ini menjadi perdebatan tersendiri, dan untuk itu saya membuat video ini untuk memberikan setidak-tidaknya pemahaman, meskipun pendapat saya mungkin masih ada yang tidak setuju atau kontra. STNK, pengesahan tahunannya atau pembayaran pajak yang terlambat atau belum dibayarkan, apakah bisa ditilang atau tidak? Saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan dasar hukum yang ada terkait dengan permasalahan ini. Jadi, kendaraan baru yang dikeluarkan atau yang dibeli, negara mewajibkan kendaraan bermotor yang menginjak di jalan umum untuk didaftarkan. Daftarnya itu melalui kantor kepolisian. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang kita sering kenal Undang-Undang Lantas atau Undang-Undang Lalu Lintas. Sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan bermotor, diberilah namanya buku pemilik kendaraan bermotor atau yang kita kenal BPKB. Kemudian surat tanda nomor kendaraan atau yang kita kenal STNK, dan biasanya diberi tanda nomor kendaraan bermotor atau yang kita kenal juga dengan plat nomor. Sehingga semua ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau kantor kepolisian. Dalam hal ini yang mengeluarkan, yang menerbitkan, yang mencetak, kemudian yang menyerahkan. Sehingga kalau tidak terdaftar, misalnya STNK-nya itu palsu, maka jelas bisa ditindak secara hukum. Atau BPKB palsu juga sama. Artinya segala kendaraan yang tidak terdaftar dapat ditindak secara hukum. Terkait pro dan kontra yang mengatakan bahwa asumsi polisi menilang, polisi sebenarnya tidak menilang masalah pajaknya, tetapi stempel pengesahan tahunannya. Kalau tidak disahkan setiap tahun, STNK itu dipandang tidak sah. Inilah yang mengatakan bahwa tidak bayar pajak tahunan bisa ditilang, karena asumsinya menganggap STNK itu tidak sah. Itu adalah pendapat atau asumsi dari orang yang setuju, atau kanlah mungkin ya oknum polisi yang menilang dengan dasar asumsi pajak tahunan tidak bayarkan bisa ditilang. Nah, untuk menepis itu, saya akan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, yang sekiranya masuk logika, karena hukum itu adalah logika. Kalau tidak masuk logika, maka tidak hukum namanya. Nah, jadi Sobat Ram, coba amati STNK. Jadi STNK yang kita miliki ini, di pojok bawah itu, pojok bawah, di tengah-tengah posisinya di sini itu terdapat berlaku sampai misalkan ya tahun 2021. Kemudian Sobat Ram terlambat atau tidak bayar pajak tahun 2020, apakah membuat STNK ini tidak sah? Karena STNK ini tertulis di sini tahun 2022, artinya berlaku STNK ini sampai dengan tahun 2022. Lalu ada kolom pajak di sini, kolom di sini. Ini adalah kolom pengesahan pajaknya.
Kalau tidak disahkan kolom ini, artinya dia tidak bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, artinya dia bisa dikenakan denda pajak. Bukan berarti tidak disahkan di kolom pajak ini membuat STNK tidak berlaku. Karena berlakunya jelas, berlaku 5 tahun. Jadi logikanya di sana. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sangat jelas sekali bahwa pajak motor atau pajak tahunan ini tidak dibayarkan. Seingat saya dendanya 2% per bulannya. Dan maksimal per tahunnya sebesar 25% dari nilai PKB yang tertera di lembaran pajak pada bagian belakang, biasanya diselipkan di bagian belakang. Nah, ini menunjuk bahwa yang melaksanakan pungutan atas pajak ini adalah pemungutan yang dilakukan oleh kantor bersama Samsat. Kantor bersama Samsat ini Satuan Administrasi Manunggal Atap. Di sana terdapat kepolisian, kemudian Dispenda, dan Jasa Raharja. Ada juga yang mendalilkan bahwa hal ini diatur di dalam pasal 70 ayat 2 yang berbunyi, surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun yang harus diminta pengesahan setiap tahun. Kemudian kita lihat penjelasan di ayat 2-nya. Kemudian kita lihat penjelasan pasal 70 ayat 2 ini. Yang dimaksud dengan pengesahan setiap tahun adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bahwa di sini harus dimintakan pengesahan itu tujuannya adalah untuk identifikasi, kemudian untuk menumbuhkan kepatuhan wajib membayar pajak oleh masyarakat, agar masyarakat setiap tahun bayar pajak. Tujuannya itu. Kita lihat juga dasar hukum polisi menilang itu apa? Karena dalam undang-undang lalu lintas itu tidak satu pasal pun yang mengenakan sanksi terhadap pelanggaran pasal 70 ayat 2. Lihat dan baca baik-baik bunyi pasalnya. Ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas pasal 273 sampai dengan pasal 315 tidak menyebutkan satu ayat pun sanksi bagi yang melanggar pasal 70 ayat 2. Coba dibaca. Untuk sanksi terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan ini, yang ada adalah sanksi denda yang saya sebutkan tadi. Sanksi denda ini termuat di dalam surat ketetapan pajak daerah. Dari sini yang di bagian belakang pojok itu ada kolom sanksi administrasi. Buat apa kolom ini? Kalau orang ditilang, dia harus membayar 2 kali. Pelanggarannya 1 kali dibayar 2 kali. Logika hukum kita, keadilannya di mana? Jadi kolomnya yang ada di SNK 4 itu adalah kolom pengesahan pajak, bukan kolom keabsahan sah atau tidaknya suatu SNK atau surat ini. Jadi menurut kesimpulan saya, terlepas pro dan kontra, saya sampaikan bahwa tidak membayar pajak atau terlambat membayar pajak tahunan tidak bisa ditilang. Namun himbauan saya kepada Sobat Ram, bayarlah pajak tepat waktu. Mungkin karena pandemik dan lain-lain terdapat keterlambatan dan segala macam, harap dimaklum. Kemudian ada oknum yang melakukan penilangan. Coba berikan penjelasan mengenai video ini, mudah-mudahan mereka bisa berpikir secara jernih juga. Namun sebagai warga yang bijak, taatlah membayar pajak. Terima kasih Sobat Ram, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.